Mari sama-sama kita lanjutkan kembali materi kajian ta'lim kita sampai kepada di annaha min a'malil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'anallahu bi barakatihi wa 'ulumihi fi dharain. Li annaha, karena bahwasanya sifat-sifat tersebut, artinya sifat-sifat yang dilakukan oleh para orang-orang soleh, sifat yang dilakukan oleh para wali abdal, min a'malil qulubi, itu bagian daripada amalan-amalan hati, wa awsafis sarairi, dan sifat-sifat yang batin. Faham, maka hendaklah pahami olehmu semua. Artinya apa? Di awalnya kemarin, sebelumnya ada kalimat bahwasanya wali-wali afdal umatku, mereka itu masuk surga bukan dengan banyaknya sholat dan puasa, bal bisalamatis sudur, bahkan dengan selamatnya hati. Ini dibahas oleh Imam Haddad. Dengan hadis ini jangan ada pemahaman kalau para wali abdal itu nggak banyak sholat. Gitu. Jangan ada pemahaman kalau para wali abdal itu nggak banyak sholat, nggak banyak puasa. Kenapa di situ dijelaskan seperti itu? Karena amalan-amalan hati itu lebih banyak daripada amalan zahir. Amalan hati ini lebih banyak daripada amalan zahir. Dosa yang dilakukan oleh hati pun lebih banyak daripada dosa zahir. Makanya nanti kata Imam Haddad, fafham, maka pahamilah olehmu. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annaha, bahwasanya apa yang telah diceritakan, dikisahkan di atas, la tuzalu a'malul qulubi bi a'malil jawarihi. Tidak mungkin bisa dibandingkan amalan-amalan hati bi a'malil jawarihi, dengan amalan-amalan jawarih, anggota badan kita, fil khairi wa syarri, dalam perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, illa wa turjahu a'malul qulubi rujhanan bayyinan, maka wa turjahu, akan lebih diunggulkan amalan hati, rujhanan bayyinan, keunggulan yang jelas, ala a'malil jawarihi, atas amalan-amalan yang zahir. Ini udah pasti, Pak. Amalan hati itu kalau ditimbang dengan amalan zahir, ini pasti lebih berat amalan hati. Mau amal soleh ataupun mau amal jahat, mau yang baik maupun yang buruk. Sebab amalan baik yang zahir ini bisa jadi nggak ada apa-apanya ketika amalan hatinya salah, ketika hatinya rusak. Sebab kenapa? Di dalam hati ini ada ujub, ada riya, ada sum'ah, ada su'udzon, yang lawannya juga ada husnudzon, ada ikhlas, ada sombong, ada tawadu, ada takabur. Ini semua amalan-amalan hati. Kalau ditimbang dengan amalan zahir, maka amalan hati ini akan lebih mengungguli. Wa tazidu 'alaiha ziyadatan katsiratan, dan akan melebihi 'alaiha, atas amalan-amalan zahir, ziyadatan katsiratan, tambahan yang lebih banyak. Artinya lebih banyak itu. Contoh gini, amalan zahir ini banyak, seperti sholat. Ternyata hati kita ini gak ikhlas sholatnya. Sholatnya 100 rakaat, dirusak dengan satu sifat sombong dalam hati. Dirusak dengan satu sifat sombong dalam hati, maka di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Puasa sunnah bagus, luar biasa. Dirusak dengan sifat riya,
yang sedikit hancur semua. Hancur semuanya. Jadi begitu banyak amalan-amalan zahir bisa dirusak dengan satu amalan hati. Maka kenapa para ulama-ulama tasawuf itu menekankan kepada urusan hati. Kita nyebutnya tasawuf. Sekalipun ada bahasa tazkiyatun nufus. Ada sekarang ini orang agak mau nyebut tasawuf. Ilmu tazkiyatun nufus. Ya benar apa tasawuf? Kenapa dia bilang tasawuf bid'ah? Itu juga bid'ah. Tasawuf. Jadi banyak amalan-amalan zahir bisa dirusak dengan sedikit amalan hati. Puasa banyak, ibadah banyak, gara-gara amalan hati hancur yang jalan. Contoh begini, ketika kita udah bisa sholat berjamaah, udah mampu di sholat berjamaah setiap hari, setiap waktu, setiap saat jamaah. Lihat tetangga kita jamaahnya jarang-jarang. Lihat tetangga kita jamaahnya jarang-jarang. Kita rajin jamaahnya. Terus hati kita bilang begini, dipanggil ustaz, jamaahnya jarang-jarang. Anak yang bukan ustaz aja jamaah tiap hari. Itu nggak ada apa-apanya Pak. Bersih semuanya jamaah dia. Habis pahala jamaah dia. Kenapa? Ketika dia sudah mampu berjamaah, tapi dia sombong dengan amalan-amalan zahir, ya, amalan zahirnya dibuat kesombongan, rusak dengan sedikit amalan hati. Makanya pantas kata Imam Haddad, la tuzanu amalul qulubi bi amalil jawarihi fil khairi wa sirri illa wa turujjahu amalul qulubi rujhanan bayyinan ala a'malil jawarihi wa tazidu 'alaiha ziyadatan katsiratan. Wa min hadhil hisiyati, dan daripada jenis pekerjaan-pekerjaan hisi yang terlihat, yang nampak, faddala ahlat tasawufi, maka telah memberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ahli tasawuf, al-muqtaduna bi tazkiyatil qulubi, al-muqtadina bi tazkiyatil qulubi, yang menaruh perhatian mereka itu. Jadi ulama-ulama tasawuf mereka itu menaruh perhatian bitazkiyatil qulubi, dengan membersihkan hati. Wal muhtamina bima yakhussuha, yang bekerja keras bima yakhussuha, dengan segala macam sesuatu yang mengkhususkannya untuk membersihkan hati. Dengan apa membersihkan hati? Dengan zikir, sholawat, ya, dengan banyak riyadhah, dengan banyak kita taqarrub kepada Allah, banyakin istighfar, banyakin sholawat, banyakin baca Quran. Nah, ini ada min tazkiyatil qulub, membersihkan hati. Jadi jangan sampai amalan-amalan zahir yang kita kerjakan habis gara-gara hati kita yang jelek. Minal awsafi wal a'mali sholihati, dengan mengkhususkannya mereka minal awsafi, daripada sifat-sifat, wal a'mali sholihati, dan amal-amal sholih. Ghayra annahum min tawaifil muslimina minal ubad, ya. Ghayruhum min tawaifil muslimina minal ubad, dibandingkan mereka itu min tawaifil muslimina minal ubad, daripada kelompok orang-orang muslim yang ahli ibadah, wal ulama'i, dan ulama. Jadi ahli tasawuf itu mereka ini lebih dari yang lain. Makanya di dalam Islam itu Pak, ilmu itu 3 yang wajib kita pelajari, ini 3. Yang pertama ilmu tauhid, ya.
Tauhid ini adalah untuk meluruskan akidah kita. Yang kedua adalah ilmu fikih untuk meluruskan ibadah zahir, salat kita, puasa kita, haji kita ini diatur oleh fikih. Yang ketiganya ilmu tasawuf untuk memperindah amalan-amalan zahir. Nah, kalau tiga ilmu ini ada di dalam kehidupan kita, maka ibadah kita ini akan bagus, akan enak dilihat. Man tafaqqa, siapa orang yang memiliki ilmu fikih yang tinggi, wala tasawuf, dan dia tidak bertasawuf, maka dia ini faqad tazandaq, maka dia bisa jadi kafir jindik. Orang didebatin dulu. Kenapa? Hatinya nggak dibersihin. Dan ulama tasawuf itu bukan berarti mereka nggak paham fikih. Bukan. Ini pernah terjadi. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kan kitabnya rata-rata kan fikih, kayak tasawuf, Ihya, Minhajul Abidin. Sampai ada kalimat ulama begini, jangan-jangan kali Imam Ghazali nggak bisa fikih ya. Dia yang dikarang tasawuf. Akhirnya kata Imam Ghazali apa kalimatnya keluar? Man tabahhara fil tabahhara fil funun. Siapa orang yang sudah menguasai satu pan ilmu, maka ribuan pan ilmu telah dia kuasai. Bukan berarti Imam Ghazali dia banyak kitabnya tasawuf, dia nggak paham fikih. Sebelum Imam Ghazali masuk ke dalam dunia fikih, dunia tasawuf, Imam Ghazali telah menguasai fikih. Imam Haddad sebelum dia masuk ke dunia tasawuf, dia sudah menguasai dunia fikih. Bukan cuma fikihnya, tafsirnya, hadisnya. Seperti siapa? Seperti Syekh Abdurrahman Ad-Daibai yang ngarang kitab Maulid Diba. Itu muhaddis, Pak. Itu seorang muhaddis. Makanya Maulid Diba beda, al-haditsul awal, al-haditsul tsani, al-haditsul tsalits. Itu kan hadis semua. Itu hadis dari Nabi semua. Kenapa? Memang seorang muhaddis dan juga ahli tasawuf. Jadi orang yang menguasai tasawuf sudah pasti ya dia menguasai keseluruhannya. Tapi kalau sudah dia menguasai fikih, dia tidak menguasai tasawuf, maka semuanya bisa hancur. Maka tiga pan ilmu ini wajib ada, ya tauhidnya, tasawufnya, fikihnya, ini harus ada. Alladzina laisa lahum minal inayati bi amril batini mislama li ahli tasawuf. Alladzina, yang mereka itu adalah laisa lahum minal inayati, tidak ada mereka itu memberikan perhatian bi amril batinati, dalam urusan-urusan batin. Siapa? Artinya orang yang tidak membahas masalah tasawuf, mereka tidak membahas masalah urusan batin. Yang membahas urusan batin adalah urusan tasawuf. Gimana ibadahnya yang bagus, taqarrub kepada Allah yang bagus, takut kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bi amril batin mislama li ahli tasawufi, seperti apa yang telah dikerjakan oleh para ulama-ulama ahli tasawuf. Wal fadlu biyadillahi yu'tihi may yasha, dan karunia dan bermula karunia biyadillah, itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha, diberikan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, bermula Allah Subhanahu wa taala wasi'un, yang maha luas rahmatnya, alimun, itu yang maha mengetahui. Jadi orang ketika telah diberikan satu hidayah, telah diberikan sesuatu dalam dirinya ini, lebih kepada membahas urusan-urusan hati, maka dia ini sudah mendapatkan satu daripada karunia yang Allah berikan. Nah ini kita nasihat dunia ini ya, membahas urusan hati. Makanya pantas banyak para guru, para masyayikh kita jangan tinggalin nasihat dunia. Nasihat dunia, dakwah utama, risalatul mu'awanah, itu jangan ditinggal. Kenapa? Sebab
Ini ngurusin hati kita. Wa rahmatu bil muslimina amrun wajibun. Dan sikap menyayangi bil muslimina kepada orang-orang muslim amrun wajibun, itu satu perkara yang wajib. Wa haqqun lazimun, dan hak yang mesti adanya. Wa hiya bid du'afai wal masakini, dan bermula rahmat kepada orang muslim yaitu adalah bid du'afai wal muslimin, yaitu kepada orang-orang miskin yang lemah. Wa ahlil balaya, dan orang-orang yang terkena bencana. Wal masaibi, dan musibah-musibah. Aula, itu lebih utama, wa aujabu, dan lebih wajib. Artinya kita wajib memberikan perhatian lebih kepada siapa? Kepada orang-orang muslim yang lemah. Mereka itu yang terkena bencana, yang terkena musibah. Yang terkena musibah walaupun di mana saja, mereka ini wajib kita berikan satu perhatian yang khusus. Wa man lam yajid fi qalbihi, dan siapa orang yang tidak ada di dalam hatinya inda musyahadati du'afa'il muslimin, pada waktu menyaksikan du'afa'il muslimin, lemahnya orang-orang muslim, wa ahlil balaya, dan orang-orang yang terkena musibah atau terkena bencana, minhum riqatan, daripada mereka itu ada sikap iba, wa rahmatan, dan tidak ada rasa sayang, bahwa ghalizul qalbi, maka mereka itu termasuk ghalizul qalbi, kerasnya hati. Wal iyadu billah. Contoh begini, kita lihat TV, misalnya di Tasik ada bencana, di Jawa ada bencana, tapi hati kita nggak terjun. Kita menganggapnya itu biasa-biasa aja. Ini pertanda apa? Pertanda ghalizul qalbi, kepada mereka itu alaihi, atas hati, al-qaswata, akan kekerasan. Artinya hati telah dikuasai oleh kekerasan, sifat-sifat yang keras. Kenapa seperti itu? Wa nuzi'at minhur rahmatu, dan dicabut dari hati ar-rahmatu, sifat sayang, dicabut. Jadi dalam hati ini dicabut rasa sifat sayang. Wala tunja'ur rahmatu illa min sakiyyin, dan tidak dicabut sifat sayang illa min sakiyin, kecuali daripada golongan orang-orang yang rugi. Jadi orang rugi kalau enggak punya sifat kasih sayang. Kama qala alaihi salatu wassalamu, sebagaimana telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in wajada ma'adzalika, maka jika telah mendapati ma'adzalika, serta pada hati, akni hadzal qasi, yang aku maksud kata Imam Haddad, hadzal qasi, ini hati yang keras, fi nafsihi, di dalam hatinya, takabburan, sifat kesombongan, wa unfatan, adanya gengsi, wastinkapan, dan keengganan, min mukhalitati ahli dha'fi, daripada bergaul kepada orang-orang yang lemah, wal maskanati, dan kepada orang-orang miskin, minal muslimina, dan daripada orang-orang muslim, pasuhkan, maka itu satu kebinasaan, lahu, bagi mereka, wa'bu, dan wa muktan minallah, dan mereka ini termasuk jauh, wa muktan, dan mendapatkan murka minallahi, daripada Allah. Artinya ketika di dalam hati kita ini tidak ada rasa sifat sayang, enggak mau kita bergaul kepada orang-orang miskin, kita enggak mau bergaul kepada orang-orang susah, kita enggak mau bergaul kepada orang-orang lemah daripada golongan orang-orang muslim, yang seperti ini adalah satu kebinasaan buat kita. Satu kebinasaan buat kita, dan itu akan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan murka kepada orang-orang yang di dalam hatinya tidak mau bergaul dengan orang-orang susah daripada orang muslim. Fadhalla bihi mastaujaba min at-tardi an babillah. Fadhalla bihi, maka sudah pasti
bihi dengan sikap-sikap yang telah disebutkan. Mastaujaba minat tardi, daripada sesuatu yang mewajibkan, minat tardi, daripada terusir, terasingkan, ambabillah, jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kagak mau duduk dengan orang susah, tidak mau duduk dengan orang miskin, orang muslim, tidak ada rasa iba ketika melihat saudaranya terkena bahla, maka orang ini akan terusir daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada doa Nabi begini, Allahumma hdini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Mau ngamalin doa ini? Kita kayaknya gak ada yang mau ngamalin doa ini. Itu doa Nabi itu. Ya. Allahumma hdini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsurni fi zumratil masakin, bangkitkan aku nanti di dalam golongan orang-orang miskin. Miskin di situ kinayah, Pak. Miskin di situ miskin dari dosa. Allahumma hdini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Miskin dosa. Sebab kenapa? Rasulullah itu kaya. Siapa bilang Rasulullah miskin? Rasulullah itu kaya. Miskin dosa. Berarti kalau miskin dosa kaya pahala. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Miskin daripada apa? Miskin daripada dosa. Wasurni qadar fi zumratil masakin, bangkitkan aku nanti ya Allah di dalam kelompok golongan orang-orang yang miskin. Ini jarang yang pada mengamalkan doa ini. Ini doa Nabi. Wa yakunu, dan adalah mereka itu fi jumlatil mutakabbirin, di dalam golongan atau di dalam jumlah orang-orang yang takabur, al-munazi'in, orang-orang yang menentang lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, sekali-kali tidak akan pernah masuk ke dalam surga, man, yaitu orang, fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin, yaitu orang yang ada di dalam hatinya mithqalu habbatin, seumpama biji sawi, min khardalin, daripada biji sawi, min kibrin, daripada sifat sombong. Artinya ketika di dalam hati ini ada sedikit sifat sombong, maka sifat sombong itulah yang menjadikan apa? Yang menjadikan gagalnya orang masuk surga. Sebab kata ada katakan al-kibriya ridai, sifat besar itu punya aku, kata Allah. Enggak pantas kita mempunyai sifat besar, enggak pantas punya sifat kibir. Orang yang punya sifat kibir ini siapa? Firaun, dan makhluk yang terlaknat yaitu iblis. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Makanya jangan ngomong gini gitu. Tuh kalau bukan saya tuh mau jadi ke jalanan tuh. Wah, kalau bukan saya mau bakal jadi itu. Ya Allah, bikin masjid terjadi. Itu anak itu yang bangun itu. Kalau bukan anak tuh yang bangun, hancur semua. Semen 100 sak habis, pasir 3 truk habis, duit 2 miliar habis, semuanya habis. Gara-gara apa? Gara-gara bilang kalau bukan saya, wah, kalau bukan saya, itu omongan iblis. Siapa kita? Makanya jangan sampai ada. Sebab satu benih sifat sombong yang ada di dalam hati ini yang akan menjadikan sebab gagalnya seseorang masuk ke dalam surga. Kenapa? Sebab Allah tidak akan menurunkan rahmat kepada seseorang ketika orang itu ada di dalam hatinya sifat kibir. Wa minar riqati wallahu a'lamu bissawab.
saja, insyaallah nanti kita